1 jam sebelum senja, di kota kecil yang sepi, seorang fotografer muda kembali ke rumah lamanya setelah 10 tahun meninggal masa lalunya. Di sana, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya dan tanpa diduga menemukan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. Bab 1. Pulang tanpa suara. Langit mendung menyambut kedatangan Raka, 29 tahun, seorang fotografer lepas yang lelah lama tinggal di Jakarta. Kota kelahirannya, Bandar Angin, masih terlihat sampai sepi, tenang, dan sedikit suram. Ia berhenti di depan rumah tua bercat putih yang pernah ia tinggali bersama ibunya. Kini rumah itu kosong. Hanya debu dan kenangan yang menghuni. Raka menatap pintu tua itu cukup lama sebelum memutuskannya untuk masuk. "Halo Ma, aku pulang," gumamnya. Meskipun ia tahu tak ada yang akan menjawab. Warung di tikungan. Di warung dekat tikungan pasar, Raka membeli kopi dan roti. Di sanalah ia bertemu Naila, teman masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya, yang tak pernah sempat ia ucapkan perasaan. Naila kini mengelola warung tersebut. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong sebahu, senyumnya masih sama, namun matanya terlihat menyimpan kelelahan. Raka, Naila, tersenyum kecil. "Kupikir kamu gak akan pernah kembali." Percakapan mereka ringan tapi penuh nostalgia. Mereka berbicara tentang sekolah, film favorit, dan malam-malam dulu di taman kota. Rahasia di balik kamera. Di malam hari, Raka menjelajahi loteng rumah dan menemukan kamera analog lama milik ibunya. Saat membuka bagian belakangnya, ia menemukan gulungan film yang belum pernah dicuci. Ia membawa gulungan itu ke studio lama Pak Seno, seorang fotografer tua di kota. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Raka terdiam. Salah satu menunjukkan ibunya berdiri sama seorang pria yang bukan ayahnya. Dan foto itu diambil 2 minggu sebelum ibu meninggal. "Siapa dia?" "Ya," gumam Raka. Hujan dan menjawaban. Raka kembali ke Naila menceritakan semuanya. Naila terdiam, lalu mengajak ke tempat yang tidak pernah Raka tahu. Rumah tua di pinggir danau, milik seseorang pria bernama Andrian. Andrian adalah ayah kandung Raka. "Naila, maaf, aku tahu semuanya dari dulu, tapi aku janji ke ibu buat enggak pernah cerita." Raka marah. Dia selalu hancur, namun Andrian menjelaskan semuanya tentang cinta yang tak bisa bersatu, tekanan keluarga, dan alasan mengapa ibunya memilih membesarkan Raka sendiri. 1 jam sebelum senja. Hari mulai senja. Raka duduk di danau bersama Naila. Angin sejuk dan matahari mulai turun perlahan di perpohonan. "Kalau kamu gak pernah balik, mungkin rasa itu tetap terkubur," sahut Naila. "Dan aku gak pernah tahu siapa aku sebenarnya." Mereka diam dan cukup lama lalunya. Naila bertanya, "Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang ingin kamu ubah?" "Raka, aku bakal bilang aku cinta kamu saat pertama kali kita nonton film di taman kota." Naila, "Kamu tahu, aku nunggu kalimat itu 10 tahun saat matahari tenggelam." Raka menggenggam tangan Naila. Mereka tahu ini bukan akhir, tapi permulaan baru yang dimulai 1 jam sebelum senja. Luka lama, waktu baru. Hujan terus deras. Suatu malam, galeri baru saja ditutup, dan Raka duduk sendiri di kursi rotan sambil menatap sebuah foto lama. Ibunya sedang duduk di bangku taman, tersenyum ke arah kamera. Pintu galeri tiba-tiba diketuk. "Naila,
kamu belum makan kan? Ia membawa 2 bungkus nasi goreng di warungnya. Mereka makan sambil mendengarkan suara hujan menantuk di atas seng. Obrolan mereka kini lebih dalam, bukan lagi nostalgia, tapi tentang hidup. Raka, aku takut. Nela, takut apa? Raka, takut semua ini nggak nyata, bahwa yang kau pilih cuma pelarian. Naila menggenggam tangan Raka. Kalau kamu lari, kamu gak akan buka galeri ini. Surat yang tertinggal. Suatu pagi, saat membersihkan loteng rumah, tahu Raka menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya ada buku harian ibunya dan surat yang belum sempat dikirim kepada Adrian. Isinya mengejutkan. Raka pantas tahu siapa ayahnya, tapi bukan sekarang. Aku ingin mengenal dunia lewat matanya sendiri dulu. Baru tahu siapa yang berdiri di belakang kameranya. Raka menangis dalam diam. Layar memotret surat itu memanjangnya di galeri dengan judul "Untuk Raka dari seorang ibu yang diam." Wede. Ya kan? Dan terusnya, pengunjung terakhir. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke galeri. Ia memperhatikan foto-foto dengan seksama dan akhirnya berdiri lama di depan foto ibunya. Wanita itu, aku sahabat lamanya. Kamu pernah bercita-cita keliling dunia. Raka mengajak wanita itu berbicara dan berbincang. Mereka terungkap bahwa ibunya pernah melamar beasiswa fotografi ke luar negeri, tapi membatalkannya karena hamil mengandung Raka. Waduh. Raka, jadi aku alasan kenapa dia tetap di sini. Bukan kamu alasan dia tetap bahagia. Cahaya dari masa lalu. Raka mulai mengajar fotografer untuk anak-anak di kota. Ia percaya kamera bukan hanya alat menangkap gambar, tapi juga alat untuk menyembuhkan. Di sebuah sisi sore, seorang anak bertanya, "Anak, kenapa mas suka motret senja?" Raka, karena senja itu gak pernah tinggal, tapi selalu pamit dengan cantik. Pernikahan di tikungan pasar. 2 tahun setelah kedatangannya, bandar angin merayakan momen bahagia Raka dan Naila menikah secara sederhana. Upacara langsung di taman kota tempat biasa nonton film dulu. Andrian duduk di barisan belakang, diam namun penuh senyum. Di saku bajunya ia membawa foto lama Raka kecil yang diam-diam selalu disimpannya. Oh Raka, kenapa kau sudah secepat ini? 1 jam sebelum senja diperluas dengan konflik internal. Pulang tanpa suara. Langit abu-abu menggantung di atas jalan kecil penuh debu. Daun-daun beresepsi berjatuhan perlahan, seperti menyambut langkah Raka 29 tahun dengan kesepian yang lama ia kenal. Raka berdiri di depan rumah tua yang nyaris rubuh, cat putih terkelupas, atapnya miring ke kiri dan jendela-jendela kayunya seperti mata yang ingin membuka. Ini dulu rumah yang penuh suara ibunya yang meninggal dari dapur, suara televisi malam minggu, suara yang sembut hangat. Kini hanya ada angin dan kenangan. Halo mah, aku pulang. Gumamnya nyaris tak terdengar, seperti ingin berbicara kepada rumah itu. Ia melangkah masuk. Bau kayu tua dan debu memenuhi udara. Raka tidak menyalakan lampu. Ia ingin tenggelam dalam gelap, dalam diam-diam. Warung di tikungan. Keesokan harinya, hujan gerimis mengiringi langkahnya ke warung kecil di tikungan jalan. Warung itu masih sama seperti dulu, hanya papan nama yang kini lebih pudar. Aroma kopi teburuk goreng yang menyambutnya. 1 kopi hitam dan 2 roti goreng.
Suara dari dapur menjawab, "Kalau kamu tambah 1 risol, aku kasih gratis." Aduh, kok gitu? Raka terdiam sejenak, ia mengenal suara itu. Naila muncul di balik tirai. "Kupikir kamu gak akan pernah kembali. Dia masih cantik, bukan seperti cantik di majalah atau film." Percakapan iringan ini tapi penuh dengan ketakutan emosi tentang masa lalu, tentang nonton film di depan kota. Malam itu angin kencang menggoyangkan pohon mangga di dalam belakang. Raka duduk di loteng, membuka satu persatu kotak tua milik ibunya. Di dalamnya masih ada gulungan film yang belum dicuci, belum dibuka. Keesokan harinya, ia membawa kamera itu ke studio foto tua milik Sepak Seno. Berapa hari kemudian, hasil cetakan datang. Raka membuka amplop itu pelan, jantungnya berdegup. Di antara foto-foto kebun belakang dan kota kecil, ada satu foto yang membuat dari 1000 kata. Ibunya terdiri di samping seorang pria yang tak pernah dia kenal. Tanggal di pojok kanan foto 2 minggu sebelum ibunya meninggal. Raka, siapa dia? Berapa hari kemudian, Raka dan Naila duduk di tepi danau. Matahari mulai tenggelam perlahan. Angin membawa harum tanah basah dan jangkrik dan kejauhan. "Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang kamu ubah?" "Aku bakal cinta kamu waktu itu nonton di taman kota. Mungkin aku gak bisa ubah masa lalu, tapi aku bisa pilih untuk agak lari lagi." Matahari benar-benar tenggelam, tapi bagi mereka hari itu adalah awal dari segalanya. Galeri senja. Berapa bulan kemudian, Raka membuka galeri senja, galeri foto kecil di jantung kota Bandar Angin. Ia memamerkan potret-potret ibunya, kota yang berubah wajah, masyarakat kecil yang terlupakan. Ia memberi judul pada suatu dinding foto yang tak terucap, kesimpulan potret, kenangan rahasia dan cinta yang tertinggal. Pelukan yang tertunda. Di suatu sore, Andrian datang ke galeri. Mereka hanya berdiri beberapa serbang lalu akhirnya mendekat. "Andrian, kamu sangat mirip ibumu tapi lebih berani." Tapi ada pelukan panjang, hanya tepuk pelan di bahu, tapi itu cukup untuk membuka lembaran baru yang tertunda selama puluhan tahun. Raka tetap tinggal di Bandar Angin. Ia memotret, menulis, dan sesekali mengajar fotografer untuk anak-anak sekolah. Naila tetap di sisinya, menyeduh teh setiap sore. Setiap menjelang senja, mereka duduk di bangku taman, tidak untuk menunggu sesuatu, tapi untuk mengingat bahwa waktu itu tak pernah memberitahu kapan kita pulang, tapi ia akan selalu memberi tempat untuk memulainya. 1 jam sebelum senja, di kota kecil yang sepi, seorang fotografer muda kembali ke rumah lamanya setelah 10 tahun meninggal masa lalunya. Di sana, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, dan tanpa diduga menemukan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. Bab 1. Pulang tanpa suara. Langit mendung menyambut kedatangan Raka, 29 tahun, seorang fotografer lepas yang lelah lama tinggal di Jakarta. Kota kelahirannya, Bandar Angin, masih terlihat sampai sepi, tenang, dan sedikit suram. Ia berhenti di depan rumah tua bercat putih yang pernah ia tinggali bersama ibunya. Kini rumah itu kosong. Hanya debu dan kenangan yang menghuni. Raka menatap pintu tua itu cukup lama sebelum memutuskannya untuk masuk. "Halo Ma, aku pulang," gumamnya. Meskipun ia tahu tak ada yang akan menjawab. Warung di tikungan. Di warung dekat tikungan pasar, Raka membeli kopi dan roti. Di sanalah ia bertemu Naila, teman masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya, yang tak pernah sempat ia ucapkan perasaan. Naila kini mengelola warung tersebut. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong sebahu. Senyumnya masih sama, namun mata yang terlihat menyimpan kelelahan.
Raka, Naila, Naila tersenyum kecil. Kupikir kamu gak akan pernah kembali. Percakapan mereka ringan tapi pernah penuh nostalgia. Mereka berbicara tentang sekolah, film favorit, dan malam-malam dulu di taman kota. Rahasia di balik kamera. Di malam hari, Raka menjelajahi loteng rumah dan menemukan kamera analog lama milik ibunya. Saat membuka bagian belakangnya, ia menemukan gulungan film yang belum pernah dicuci. Ia membawa gulungan itu ke studio lama Pak Seno, seorang fotografer tua di kota. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Raka terdiam. Salah satu menunjukkan ibunya berdiri sama seorang pria yang bukan ayahnya. Dan foto itu diambil 2 minggu sebelum ibu meninggal. Siapa dia? Ya, guman Raka. Hujan dan menjawaban. Raka kembali ke Naila menceritakan semuanya. Naila terdiam, lalu mengajak ke tempat yang tidak pernah Raka tahu. Rumah tua di pinggir danau, milik seseorang pria bernama Andrian. Andrian adalah ayah kandung Raka. Naila, maaf, aku tahu semuanya dari dulu, tapi aku janji ke ibu buat enggak pernah cerita. Raka marah. Dia selalu hancur, namun Andrian menjelaskan semuanya tentang cinta yang tak bisa bersatu, tekanan keluarga, dan alasan mengapa ibunya memilih membesarkan Raka sendiri. 1 jam sebelum senja. Hari mulai senja. Raka duduk di danau bersama Naila. Angin sejuk dan matahari mulai turun perlahan di perpohonan. Kalau kamu gak pernah balik, mungkin rasa itu tetap terkubur, sahut Naila. Dan aku gak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka diam dan cukup lama lalunya. Naila bertanya. Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang ingin kamu ubah? Raka, aku bakal bilang aku cinta kamu saat pertama kali kita nonton film di taman kota. Naila, kamu tahu, aku nunggu kalimat itu 10 tahun. Saat matahari tenggelam, Raka menggenggam tangan Naila. Mereka tahu ini bukan akhir, tapi permulaan baru yang dimulai 1 jam sebelum senja. Luka lama, waktu baru. Hujan terus deras. Suatu malam, galeri baru saja ditutup, dan Raka duduk sendiri di kursi rotan sambil menatap sebuah foto lama. Ibunya sedang duduk di bangku taman, tersenyum ke arah kamera. Pintu galeri tiba-tiba diketuk. Naila, kamu belum makan kan? Ia membawa 2 bungkus nasi goreng di warungnya. Mereka makan sambil mendengarkan suara hujan menantuk di atas seng. Obrolan mereka kini lebih dalam, bukan lagi nostalgia, tapi tentang hidup. Raka, aku takut. Naila, takut apa? Raka, takut semua ini gak nyata, bahwa yang ku pilih cuma pelarian. Naila menggenggam tangan Raka. Kalau kamu lari, kamu gak akan buka galeri ini. Surat yang tertinggal. Suatu pagi, saat membersihkan loteng rumah, tahu Raka menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya ada buku harian ibunya dan surat yang belum sempat dikirim kepada Adrian. Isinya mengejutkan. Raka pantas tahu siapa ayahnya, tapi bukan sekarang. Aku ingin mengenal dunia lewat matanya sendiri dulu. Baru tahu siapa yang berdiri di belakang kameranya. Raka menangis dalam diam. Layar memotret surat itu memanjangnya di galeri dengan judul "Untuk Raka" dari seorang ibu yang diam. Ya kan? Dan terusnya, pengunjung terakhir. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke galeri. Ia memperhatikan foto-foto dengan seksama dan akhirnya berdiri lama di depan foto ibunya. Wanita itu, aku sahabat lamanya. Kamu pernah
cita-cita keliling dunia. Raka mengajak wanita itu berbicara dan berbincang. Mereka terungkap bahwa ibunya pernah melamar beasiswa fotografi ke luar negeri, tapi membatalkannya karena hamil mengandung Raka. Waduh. Raka, jadi aku alasan kenapa dia tetap di sini. Bukan kamu alasan dia tetap bahagia. Cahaya dari masa lalu. Raka mulai mengajar fotografer untuk anak-anak di kota. Ia percaya kamera bukan hanya alat menangkap gambar, tapi juga alat untuk menyembuhkan. Di sebuah sisi sore, seorang anak bertanya, "Anak, kenapa Mas suka motret senja?" Raka, karena senja itu gak pernah tinggal, tapi selalu pamit dengan cantik. Pernikahan di tikungan pasar. 2 tahun setelah kedatangannya, Bandar Angin merayakan momen bahagia Raka dan Naila menikah secara sederhana. Upacara langsung di taman kota tempat biasa nonton film dulu. Andrian duduk di barisan belakang, diam namun penuh senyum. Di saku bajunya ia membawa foto lama Raka kecil yang diam-diam selalu disimpannya. Oh Raka, kenapa kau sudah secepat ini? 1 jam sebelum senja diperluas dengan konflik internal. Pulang tanpa suara. Langit abu-abu menggantung di atas jalan kecil penuh debu. Daun-daun terresepsi berjatuhan perlahan, seperti menyambut langkah Raka 29 tahun dengan kesepian yang lama ia kenal. Raka berdiri di depan rumah tua yang nyaris rubuh, cat putih terkelupas, atapnya miring ke kiri dan jendela-jendela kayunya seperti mata yang ingin membuka. Ini dulu rumah yang penuh suara ibunya yang meninggal dari dapur, suara televisi malam minggu, suara yang sembut hangat. Kini hanya ada angin dan kenangan. "Halo mah, aku pulang," gumamnya, nyaris tak terdengar, seperti ingin berbicara kepada rumah itu. Ia melangkah masuk. Bau kayu tua dan debu menemui udara. Raka tidak menyalakan lampu. Ia ingin tenggelam dalam gelap, dalam diam-diam. Warung di tikungan. Keesokan harinya, hujan gerimis mengiringi langkahnya ke warung kecil di tikungan jalan. Warung itu masih sama seperti dulu, hanya papan nama yang kini lebih pudar. Aroma kopi tubruk gorengnya menyambutnya. 1 kopi hitam dan 2 roti goreng. Suara dari dapur menjawab, "Kalau kamu tambah 1 risol, aku kasih gratis." Aduh, kok gitu? Raka terdiam sejenak. Ia mengenal suara itu. Naila muncul di balik tirai. "Kupikir kamu gak akan pernah kembali. Dia masih cantik, bukan seperti cantik di majalah atau film." Percakapan iringan ini tapi penuh dengan ketakutan emosi, tentang masa lalu, tentang nonton film di depan kota. Malam itu angin kencang menggoyangkan pohon mangga di dalam belakang. Raka duduk di loteng, membuka satu persatu kotak tua milik ibunya. Di dalamnya masih ada gulungan film belum dicuci, belum dibuka. Keesokan harinya, ia membawa kamera itu ke studio foto tua milik Sepak Seno. Berapa hari kemudian, hasil cetakan datang. Raka membuka amplop itu pelan, jantungnya berdegup. Di antara foto-foto kebun belakang dan kota kecil, ada 1 foto yang membuat dari 1000 kata. Ibunya terdiri samping seorang pria yang tak pernah dia kenal. Tanggal di pojok kanan foto 2 minggu sebelum ibunya meninggal. Raka, siapa dia? Berapa hari kemudian, Raka dan Naila duduk di tepi danau. Matahari mulai tenggelam perlahan. Angin membawa harum tanah basah dan menjangkrik dari kejauhan. "Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang kamu ubah?" "Aku bakal cinta kamu waktu itu dan nonton di taman kota."
Mungkin aku gak bisa ubah masa lalu, tapi aku bisa pilih untuk agak lari lagi. Matahari benar-benar tenggelam, tapi bagi mereka hari itu telah awal dari segalanya. Galeri senja. Berapa bulan kemudian, Raka membuka galeri senja, galeri foto kecil di jantung kota Bandar Angin. Ia memamerkan potret-potret ibunya, kota yang berubah wajah, masyarakat kecil yang terlupakan. Ia memberi judul pada suatu dinding foto yang tak terucap, kesimpulan potret, kenangan rahasia, dan cinta yang tertinggal. Pelukan yang tertunda. Di suatu sore, Andrian datang ke galeri. Mereka hanya berdiri beberapa serbang lalu akhirnya mendekat. Andrian, kamu sangat mirip ibumu tapi lebih berani. Tapi ada pelukan panjang, hanya tepuk pelan di bahu, tapi itu cukup untuk membuka lembaran baru yang tertunda selama puluhan tahun. Raka tetap tinggal di Bandar Angin. Ia memotret, menulis, dan sesekali mengajar fotografer untuk anak-anak sekolah. Nela tetap di sisinya, menyeduh teh setiap sore. Setiap menjelang senja, mereka duduk di bangku taman, tidak untuk menunggu sesuatu, tapi untuk mengingat bahwa waktu itu tak pernah memberitahu kapan kita pulang, tapi ia akan selalu memberi tempat untuk memulainya. 1 jam sebelum senja, di kota kecil yang sepi, seorang fotografer muda kembali ke rumah lamanya setelah 10 tahun meninggal masa lalunya. Di sana, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, dan tanpa diduga menemukan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. Bab 1. Pulang tanpa suara. Langit mendung menyambut kedatangan Raka, 29 tahun, seorang fotografer lepas yang lama tinggal di Jakarta. Kota kelahirannya, Bandar Angin, masih terlihat sampai sepi, tenang, dan sedikit suram. Ia berhenti di depan rumah tua bercat putih yang pernah ia tinggali bersama ibunya. Kini rumah itu kosong. Hanya debu dan kenangan yang menghuni. Raka menatap pintu tua itu cukup lama sebelum memutuskannya untuk masuk. Halo ma, aku pulang, gumangnya. Meskipun ia tahu tak ada yang akan menjawab. Warung di tikungan. Di warung dekat tikungan pasar, Raka membeli kopi dan roti. Di sanalah ia bertemu Naila, teman masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya, yang tak pernah sempat ia ucapkan perasaan. Naila kini mengelola warung tersebut. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong sebahu, senyumnya masih sama, namun mata yang terlihat menyimpan kelelahan. Raka, Naila, tersenyum kecil. Kupikir kamu gak akan pernah kembali. Percakapan mereka ringan tapi penuh nostalgia. Mereka berbicara tentang sekolah, film favorit, dan malam-malam dulu di taman kota. Rahasia di balik kamera. Di malam hari, Raka menjelajahi loteng rumah dan menemukan kamera analog lama milik ibunya. Saat membuka bagian belakangnya, ia menemukan gulungan film yang belum pernah dicuci. Ia membawa gulungan itu ke studio lama Pak Seno, seorang fotografer tua di kota. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Raka terdiam. Salah satu menunjukkan ibunya berdiri sama seorang pria yang bukan ayahnya. Dan foto itu diambil 2 minggu sebelum ibu meninggal. Siapa dia? Ya, guman Raka. Hujan dan menjawaban. Raka kembali ke Naila menceritakan semuanya. Naila terdiam, lalu mengajak ke tempat yang tidak pernah Raka tahu. Rumah tua di pinggir danau, milik seorang pria bernama Andrian. Andrian adalah ayah kandung Raka. Naila, maaf, aku tahu semuanya dari dulu, tapi aku janji ke ibumu buat enggak pernah cerita. Raka marah. Dia selalu hancur, namun Andrea menjelaskan semuanya tentang cinta yang tak bisa bersatu, tekanan keluarga, dan alasan mengapa ibunya memilih membesarkan Raka sendiri.
1 jam sebelum senja. Hari mulai senja. Raka duduk di danau bersama Naila. Angin sejuk dan matahari mulai turun perlahan di perpohonan. Kalau kamu nggak pernah balik, mungkin rasa itu tetap terkubur, sahut Naila. Dan aku nggak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka cukup diam dan cukup lama lalunya. Naila bertanya. Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang ingin kamu ubah? Raka, aku bakal bilang aku cinta kamu saat pertama kali kita nonton film di taman kota. Wede. Naila, kamu tahu, aku nunggu kalimat itu 10 tahun. Saat matahari tenggelam, Raka menggenggam tangan Naila. Mereka tahu ini bukan akhir, tapi permulaan baru yang dimulai 1 jam sebelum senja. Luka lama, waktu baru. Hujan terus deras. Suatu malam, galeri baru saja ditutup, dan Raka duduk sendiri di kursi rotan sambil menatap sebuah foto lama. Ibunya sedang duduk di bangku taman, tersenyum ke arah kamera. Pintu galeri tiba-tiba diketuk. Naila, kamu belum makan kan? Ia membawa 2 bungkus nasi goreng di warungnya. Mereka makan sambil mendengarkan suara hujan menantuk di atas seng. Obrolan mereka kini lebih dalam, bukan lagi nostalgia, tapi tentang hidup. Raka, aku takut. Naila, takut apa? Raka, takut semua ini nggak nyata, bahwa yang ku pilih cuma pelarian. Naila menggenggam tangan Raka. Kalau kamu lari, kamu nggak akan buka galeri ini. Surat yang tertinggal. Suatu pagi, saat menghabiskan loteng rumah, tahu Raka menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya ada buku harian ibunya dan surat yang belum sempat dikirim kepada Adrian. Isinya mengejutkan. Raka pantas tahu siapa ayahnya, tapi bukan sekarang. Aku ingin mengenal dunia lewat matanya sendiri dulu. Baru tahu siapa yang berdiri di belakang kameranya. Raka menangis dalam diam. Layar memotret surat itu memanjangnya di galeri dengan judul "Untuk Raka" dari seorang ibu yang diam. Wede. Ya kan? Dan terusnya, pengunjung terakhir. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke galeri. Ia memperhatikan foto-foto dengan seksama dan akhirnya berdiri lama di depan foto ibunya. Wanita itu, aku sahabat lamanya. Kamu pernah bercita-cita keliling dunia. Raka mengajak wanita itu berbicara dan berbincang. Mereka terungkap bahwa ibunya pernah melamar beasiswa fotografi ke luar negeri, tapi membatalkannya karena hamil mengandung Raka. Waduh. Raka, jadi aku alasan kenapa dia tetap di sini. Bukan kamu alasan dia tetap bahagia. Cahaya dari masa lalu. Raka mulai mengajar fotografer untuk anak-anak di kota. Ia percaya kamera bukan hanya alat menangkap gambar, tapi juga alat untuk menyembuhkan. Di sebuah sisi sore, seorang anak bertanya, "Anak, kenapa mas suka motret senja?" Raka, karena senja itu gak pernah tinggal, tapi selalu pamit dengan cantik. Pernikahan di tikungan pasar. 2 tahun setelah kedatangannya, bandar angin merayakan momen bahagia Raka dan Naila menikah secara sederhana. Upacara langsung di taman kota tempat biasa nonton film dulu. Adrian duduk di barisan belakang, diam namun penuh senyum. Di saku bajunya ia membawa foto lama Raka kecil yang diam-diam selalu disimpannya. Oh Raka, kenapa kau sudah secepat ini? 1 jam sebelum senja diperluas dengan konflik internal.
pulang tanpa suara. Langit abu-abu menggantung di atas jalan kecil penuh debu. Daun-daun terresepsi berjatuhan perlahan, seperti menyambut langkah Raka 29 tahun dengan kesepian yang lama ia kenal. Raka berdiri di depan rumah tua yang nyaris rubuh, cat putih terkelupas. Atapnya miring ke kiri dan jendela-jendela kayunya seperti mata yang ingin membuka. Ini dulu rumah yang penuh suara ibunya yang meninggal dari dapur, suara televisi malam minggu, suara yang sembut hangat. Kini hanya ada angin dan kenangan. Halo mah, aku pulang. Gumamnya nyaris tak terdengar, seperti ingin berbicara kepada rumah itu. Ia melangkah masuk. Bau kayu tua dan debu menemui udara. Raka tidak menyalakan lampu. Ia ingin tenggelam dalam gelap, dalam diam-diam. Warung di tikungan keesokan harinya. Hujan gerimis mengiringi langkahnya ke warung kecil di tikungan jalan. Warung itu masih sama seperti dulu, hanya papan nama yang kini lebih pudar. Aroma kopi teburuk gorengnya menyambutnya. 1 kopi hitam dan 2 roti goreng. Suara dari dapur menjawab, kalau kamu tambah 1 risol, aku kasih gratis. Aduh, kok gitu? Raka terdiam sejenak. Ia mengenal suara itu. Naila muncul di balik tirai. Kupikir kamu gak akan pernah kembali. Dia masih cantik, bukan seperti cantik di majalah atau film. Percakapan iringan ini tapi penuh dengan ketakutan emosi, tentang masa lalu, tentang nonton film di depan kota. Malam itu angin kencang menggoyangkan pohon mangga di dalam belakang. Raka duduk di loteng, membuka satu persatu kotak tua milik ibunya. Di dalamnya masih ada gulungan film belum dicuci, belum dibuka. Keesokan harinya ia membawa kamera itu ke studio foto tua milik Sepak Seno. Berapa hari kemudian hasil cetakan datang. Raka membuka amplop itu pelan. Jantungnya berdegup di antara foto-foto kebun belakang dan kota kecil. Ada 1 foto yang membuat dari 1000 kata. Ibunya terdiri di samping seorang pria yang tak pernah dia kenal. Tanggal di pojok kanan foto 2 minggu sebelum ibunya meninggal. Raka, siapa dia? Berapa hari kemudian, Raka dan Naila duduk di tepi danau. Matahari mulai tenggelam perlahan. Angin membawa harum tanah basah dan menjangkrik dari kejauhan. Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang kamu ubah? Aku bakal cinta kamu waktu itu dan nonton di taman kota. Mungkin aku gak bisa ubah masa lalu, tapi aku bisa pilih untuk agak lari lagi. Matahari benar-benar tenggelam, tapi bagi mereka hari itu telah awal dari segalanya. Galeri senja. Berapa bulan kemudian, Raka membuka galeri senja, galeri foto kecil di jantung kota bandar angin. Ia memamerkan potret-potret ibunya, kota yang berubah wajah, masyarakat kecil yang terlupakan. Ia memberi judul pada suatu dinding foto yang tak terucap, kesimpulan potret, kenangan rahasia dan cinta yang tertinggal. Pelukan yang tertunda. Di suatu sore, Andrian datang ke galeri. Mereka hanya berdiri beberapa serbang lalu akhirnya mendekat. Andrian, kamu sangat mirip ibumu tapi lebih berani. Tapi ada pelukan panjang, hanya tepuk pelan di bahu, tapi itu cukup untuk membuka lembaran baru yang tertunda selama puluhan tahun. Raka tetap tinggal di bandar angin. Ia memotret, menulis, dan sesekali mengajar fotografer untuk anak-anak sekolah. Naila tetap di sisinya, menyeduh teh setiap sore. Setiap menjelang senja, mereka duduk di bangku taman, tidak untuk menunggu sesuatu, tapi untuk mengingat bahwa waktu itu tak pernah memberitahu kapan kita pulang, tapi ia akan selalu memberi tempat untuk memulainya. 1 jam sebelum senja. Di kota kecil yang sepi, seorang fotografer muda kembali ke rumah lamanya setelah 10 tahun meninggal masa lalunya. Di sana, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya.
dan tanpa diduga menemukan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. Bab 1. Pulang tanpa suara. Langit mendung menyambut kedatangan Raka, 29 tahun, seorang fotografer lepas yang lama tinggal di Jakarta. Kota kelahirannya, Bandar Angin, masih terlihat sampai sepi, tenang, dan sedikit suram. Ia berhenti di depan rumah tua bercat putih yang pernah ia tinggali bersama ibunya. Kini rumah itu kosong. Hanya debu dan kenangan yang menghuni. Raka menatap pintu tua itu cukup lama sebelum memutuskannya untuk masuk. "Halo Ma, aku pulang," gumamnya. Meskipun ia tahu tak ada yang akan menjawab. Warung di tikungan. Di warung dekat tikungan pasar, Raka membeli kopi dan roti. Di sanalah ia bertemu Naila, teman masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya, yang tak pernah sempat ia ucapkan perasaan. Naila kini mengelola warung tersebut. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong sebahu. Senyumnya masih sama, namun matanya terlihat menyimpan kelelahan. Raka, Naila, tersenyum kecil. "Kupikir kamu gak akan pernah kembali." Percakapan mereka ringan tapi penuh nostalgia. Mereka berbicara tentang sekolah, film favorit, dan malam-malam dulu di taman kota. Rahasia di balik kamera. Di malam hari, Raka menjelajahi loteng rumah dan menemukan kamera analog lama milik ibunya. Saat membuka bagian belakangnya, ia menemukan gulungan film yang belum pernah dicuci. Ia membawa gulungan itu ke studio lama Pak Seno, seorang fotografer tua di kota. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Raka terdiam. Salah satu menunjukkan ibunya berdiri sama seorang pria yang bukan ayahnya. Dan foto itu diambil 2 minggu sebelum ibu meninggal. "Siapa dia?" "Ya," gumam Raka. Hujan dan menjawaban. Raka kembali ke Naila menceritakan semuanya. Naila terdiam, lalu mengajak ke tempat yang tidak pernah Raka tahu. Rumah tua di pinggir danau, milik seorang pria bernama Andrian. Andrian adalah ayah kandung Raka. "Naila, maaf, aku tahu semuanya dari dulu, tapi aku janji ke ibumu buat enggak pernah cerita." Raka marah. Dia selalu hancur, namun Andrian menjelaskan semuanya tentang cinta yang tak bisa bersatu, tekanan keluarga, dan alasan mengapa ibunya memilih membesarkan Raka sendiri. 1 jam sebelum senja. Hari mulai senja. Raka duduk di danau bersama Naila. Angin sejuk dan matahari mulai turun perlahan di perpohonan. "Kalau kamu gak pernah balik, mungkin rasa itu tetap terkubur," sahut Naila. "Dan aku gak pernah tahu siapa aku sebenarnya." Mereka diam dan cukup lama lalunya. Naila bertanya, "Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang ingin kamu ubah?" "Raka, aku bakal bilang aku cinta kamu saat pertama kali kita nonton film di taman kota." Naila, "Kamu tahu, aku nunggu kalimat itu 10 tahun." Saat matahari tenggelam, Raka menggenggam tangan Naila. Mereka tahu ini bukan akhir, tapi permulaan baru yang dimulai 1 jam sebelum senja. Luka lama, waktu baru. Hujan terus deras. Suatu malam, galeri baru saja ditutup, dan Raka duduk sendiri di kursi rotan sambil menatap sebuah foto lama. Ibunya sedang duduk di bangku taman, tersenyum ke arah kamera. Pintu galeri tiba-tiba diketuk. "Naila, kamu belum makan kan?" Ia membawa 2 bungkus nasi goreng di warungnya. Mereka makan sambil mendengarkan suara hujan menantuk di atas seng. Obrolan mereka kini lebih dalam, bukan lagi nostalgia, tapi tentang hidup.
Raka, aku takut. Naila, takut apa? Raka, takut semua ini nggak nyata, bahwa yang kau pilih cuma pelarian. Naila, Naila menggenggam tangan Raka. Kalau kamu lari, kamu nggak akan buka galeri ini. Surat yang tertinggal. Suatu pagi, saat menghabiskan loteng rumah tahu Raka menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya ada buku harian ibunya dan surat yang belum sempat dikirim kepada Adrian. Isinya mengejutkan. Raka pantas tahu siapa ayahnya, tapi bukan sekarang. Aku ingin mengenal dunia lewat matanya sendiri dulu. Baru tahu siapa yang berdiri di belakang kameranya. Raka menangis dalam diam. Layar memotret surat itu memanjangnya di galeri dengan judul "Untuk Raka" dari seorang ibu yang diam. Wede. Ya kan? Dan terusnya, pengunjung terakhir. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke galeri. Ia memperhatikan foto-foto dengan seksama dan akhirnya berdiri lama di depan foto ibunya. Wanita itu, aku sahabat lamanya. Kamu pernah bercita-cita keliling dunia. Raka mengajak wanita itu berbicara dan berbincang. Mereka terungkap bahwa ibunya pernah melamar beasiswa fotografi ke luar negeri, tapi membatalkannya karena hamil mengandung Raka. Waduh. Raka, jadi aku alasan kenapa dia tetap di sini. Bukan kamu alasan dia tetap bahagia. Cahaya dari masa lalu. Raka mulai mengajar fotografer untuk anak-anak di kota. Ia percaya kamera bukan hanya alat menangkap gambar, tapi juga alat untuk menyembuhkan. Di sebuah sisi sore, seorang anak bertanya, "Anak, kenapa mas suka motret senja?" Raka, karena senja itu gak pernah tinggal, tapi selalu pamit dengan cantik. Pernikahan di tikungan pasar. 2 tahun setelah kedatangannya, bandar angin merayakan momen bahagia Raka dan Naila menikah secara sederhana. Upacara langsung di taman kota tempat biasa nonton film dulu. Adrian duduk di barisan belakang, diam namun penuh senyum. Di saku bajunya ia membawa foto lama Raka kecil yang diam-diam selalu disimpannya. Oh Raka, kenapa kau sudah secepat ini? 1 jam sebelum senja diperluas dengan konflik internal. Pulang tanpa suara. Langit abu-abu menggantung di atas jalan kecil penuh debu. Daun-daun beresepsi berjatuhan perlahan, seperti menyambut langkah Raka 29 tahun dengan kesepian yang lama ia kenal. Raka berdiri di depan rumah tua yang nyaris rubuh, cat putih terkelupas, atapnya miring ke kiri dan jendela-jendela kayunya seperti mata yang ingin membuka. Ini dulu rumah yang penuh suara ibunya yang meninggal dari dapur, suara televisi malam minggu, suara yang sembut hangat. Kini hanya ada angin dan kenangan. Halo mah, aku pulang. Gumamnya nyaris tak terdengar, seperti ingin berbicara kepada rumah itu. Ia melangkah masuk. Bau kayu tua dan debu memenuhi udara. Raka tidak menyalakan lampu. Ia ingin tenggelam dalam gelap, dalam diam-diam. Warung di tikungan. Keesokan harinya, hujan gerimis mengiringi langkahnya ke warung kecil di tikungan jalan. Warung itu masih sama seperti dulu, hanya papan nama yang kini lebih pudar. Aroma kopi tubruk goreng yang menyambutnya. 1 kopi hitam dan 2 roti goreng. Suara dari dapur menjawab, "Kalau kamu tambah 1 risol, aku kasih gratis." Aduh, kok gitu? Raka terdiam sejenak. Ia mengenal suara itu. Naila muncul di balik tirai. Kupikir kamu gak akan pernah kembali.
Dia masih cantik, bukan seperti cantik di majalah atau film. Percakapan iringan ini tapi penuh dengan ketakutan emosi tentang masa lalu, tentang nonton film di depan kota. Malam itu angin kencang menggoyangkan pohon mangga di dalam belakang. Raka duduk di loteng, membuka satu persatu kotak tua milik ibunya. Di dalamnya masih ada gulungan film belum dicuci, belum dibuka. Keesokan harinya, ia membawa kamera itu ke studio foto tua milik Sepak Seno. Berapa hari kemudian, hasil cetakan datang. Raka membuka amplop itu pelan, jantungnya berdegup. Di antara foto-foto kebun belakang dan kota kecil, ada satu foto yang membuat dari 1000 kata. Ibunya terdiri di samping seorang pria yang tak pernah dia kenal. Tanggal di pojok kanan foto 2 minggu sebelum ibunya meninggal. Raka, siapa dia? Berapa hari kemudian, Raka dan Naila duduk di tepi danau. Matahari mulai tenggelam perlahan. Angin membawa harum tanah basah dan jangkrik dan kejauhan. Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang kamu ubah? Aku bakal cinta kamu waktu itu nonton di taman kota. Mungkin aku gak bisa ubah masa lalu, tapi aku bisa pilih untuk agak lari lagi. Matahari benar-benar tenggelam, tapi bagi mereka hari itu telah awal dari segalanya. Galeri senja. Berapa bulan kemudian, Raka membuka galeri senja, galeri foto kecil di jantung kota Bandar Angin. Ia memamerkan potret-potret ibunya, kota yang berubah wajah, masyarakat kecil yang terlupakan. Ia memberi judul pada suatu dinding foto yang tak terucap, kesimpulan potret, kenangan rahasia dan cinta yang tertinggal. Pelukan yang tertunda. Di suatu sore, Andrian datang ke galeri. Mereka hanya berdiri beberapa serbang lalu akhirnya mendekat. Andrian, kamu sangat mirip ibumu tapi lebih berani. Tapi ada pelukan panjang, hanya tepuk pelan di bahu, tapi itu cukup untuk membuka lembaran baru yang tertunda selama puluhan tahun. Raka tetap tinggal di Bandar Angin. Ia memotret, menulis, dan sesekali mengajar fotografer untuk anak-anak sekolah. Naila tetap di sisinya, menyeduh teh setiap sore. Setiap menjelang senja, mereka duduk di bangku taman, tidak untuk menunggu sesuatu, tapi untuk mengingat bahwa waktu itu tak pernah memberitahu kapan kita pulang, tapi ia akan selalu memberi tempat untuk memulainya. Untuk Raka, dari seorang ibu yang diam. Wede. Ya kan? Dan terusnya, pengunjung terakhir. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke galeri. Ia memperhatikan foto-foto dengan seksama dan akhirnya berdiri lama di depan foto ibunya. Wanita itu, aku sahabat lamanya. Kamu pernah bercita-cita keliling dunia. Raka mengajak wanita itu berbicara dan berbincang. Mereka terungkap bahwa ibunya pernah melamar beasiswa fotografi ke luar negeri, tapi membatalkannya karena hamil mengandung Raka. Waduh. Raka, jadi aku alasan kenapa dia tetap di sini. Bukan kamu alasan dia tetap bahagia. Cahaya dari masa lalu. Raka mulai mengajar fotografer untuk anak-anak di kota. Ia percaya kamera bukan hanya alat menangkap gambar, tapi juga alat untuk menyembuhkan. Di sebuah sisi sore, seorang anak bertanya, "Anak, kenapa mas suka motret senja?" Raka, karena senja itu gak pernah tinggal, tapi selalu pamit dengan cantik. Pernikahan di tikungan pasar. 2 tahun setelah kedatangannya, Bandar Angin merayakan momen bahagia. Raka dan Naila menikah secara sederhana. Upacara langsung di taman kota tempat biasa nonton film dulu.
Andrian duduk di barisan belakang, diam namun penuh senyum. Di saku bajunya ia membawa foto lama Raka kecil yang diam-diam selalu disimpannya. Oh Raka, kenapa kau sudah secepat ini? 1 jam sebelum senja diperluas dengan konflik internal. Pulang tanpa suara, langit abu-abu menggantung di atas jalan kecil penuh debu. Daun-daun terresepsi berjatuhan perlahan, seperti menyambut langkah Raka 29 tahun dengan kesepian yang lama ia kenal. Raka berdiri di depan rumah tua yang nyaris rubuh, cat putih terkelupas, atapnya miring ke kiri dan jendela-jendela kayunya seperti mata yang ingin membuka. Ini dulu rumah yang penuh suara ibunya yang meninggal dari dapur, suara televisi malam minggu, suara yang sembut hangat. Kini hanya ada angin dan kenangan. Halo mah, aku pulang. Gumamnya nyaris tak terdengar, seperti ingin berbicara kepada rumah itu. Ia melangkah masuk. Bau kayu tua dan debu menemui udara. Raka tidak menyalakan lampu. Ia ingin tenggelam dalam gelap, dalam diam-diam. Warung di tikungan keesokan harinya. Hujan gerimis mengiringi langkahnya ke warung kecil di tikungan jalan. Warung itu masih sama seperti dulu, hanya papan nama yang kini lebih pudar. Aroma kopi teburuk goreng yang menyambutnya. 1 kopi hitam dan 2 roti goreng. Suara dari dapur menjawab, kalau kamu tambah 1 risol aku kasih gratis. Aduh, kok gitu? Raka terdiam sejenak. Ia mengenal suara itu. Naila muncul di balik tirai. Kupikir kamu gak akan pernah kembali. Dia masih cantik, bukan seperti cantik di majalah atau film. Percakapan iringan ini tapi penuh dengan ketakutan emosi, tentang masa lalu, tentang nonton film di depan kota. Malam itu angin kencang menggoyangkan pohon mangga di dalam belakang. Raka duduk di loteng, membuka satu persatu kotak tua milik ibunya. Di dalamnya masih ada gulungan film belum dicuci, belum dibuka. Keesokan harinya ia membawa kamera itu ke studio foto tua milik Sepak Seno. Berapa hari kemudian hasil cetakan datang. Raka membuka amplop itu pelan, jantungnya berdegup. Di antara foto-foto kebun belakang dan kota kecil, ada 1 foto yang membuat dari 1000 kata. Ibunya terdiri di samping seorang pria yang tak pernah dia kenal. Tanggal di pojok kanan foto 2 minggu sebelum ibunya meninggal. Raka, siapa dia? Berapa hari kemudian, Raka dan Naila duduk di tepi danau. Matahari mulai tenggelam perlahan. Angin membawa harum tanah basah dan menjangkrik dari kejauhan. Naila, kalau kamu bisa ulang waktu, apa yang kamu ubah? Aku bakal cinta kamu waktu itu nonton di taman kota. Mungkin aku gak bisa ubah masa lalu, tapi aku bisa pilih untuk agak lari lagi. Matahari benar-benar tenggelam, tapi bagi mereka hari itu telah awal dari segalanya. Galeri senja. Berapa bulan kemudian, Raka membuka galeri senja, galeri foto kecil di jantung kota Bandar Angin. Ia memamerkan potret-potret ibunya, kota yang berubah wajah, masyarakat kecil yang terlupakan. Ia memberi judul pada suatu dinding foto yang tak terucap, kesimpulan potret, kenangan rahasia dan cinta yang tertinggal. Pelukan yang tertunda. Di suatu sore, Andrian datang ke galeri. Mereka hanya berdiri beberapa serbang lalu akhirnya mendekat. Andrian, kamu sangat mirip ibumu tapi lebih berani. Tapi ada pelukan panjang, hanya tepuk pelan di bahu, tapi itu cukup untuk membuka lembaran baru yang tertunda selama puluhan tahun. Raka tetap tinggal di Bandar Angin. Ia memotret, menulis, dan sesekali mengajar fotografer untuk anak-anak sekolah. Naila tetap di sisinya, menyeduh teh setiap sore. Setiap menjelang senja, mereka duduk di bangku taman.
tidak untuk menunggu sesuatu, tapi untuk mengingat bahwa waktu itu tak pernah memberitahu kapan kita pulang, tapi ia akan selalu memberi tempat untuk memulainya.